Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat tercinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Saya harus melafazkan insya Allah dengan tepat karena yang menjadi tamu podcast kita kali ini orang yang paham tentang membaca Al-Quran, dan beliau akan menceritakan tentang segala sesuatu. Dan karena saya bertindak sebagai supir, sebagai wakil rakyat, saya menjadi supir untuk rakyat-rakyat yang ada di mobil ini. Dan selanjutnya akan dipandu oleh moderator yang sudah sangat piawai dan mengenal dunia broadcasting dan lain-lain. Siapa lagi kalau bukan Haji Suardan? Silakan Haji Suardan. Haji Suardan silakan. Yeah. Yes. Oke dok. Terima kasih dok. Yap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Dan hari ini mendampingi dakwah bil haq ya bersama Dr. Zaril, Bang Hari, dan juga Ustadz muda kita. Ya, siapa lagi? Bang Hari belum muncul. Iya. Oh iya. Muncul. Ini Bang Hari. Ya. Nah, ini toko cara sukses jadi pengusaha nih. Iya, seorang pengusaha muda juga dari Bangka dan Bangka Belitung. Ya, kembali bersama Insyaallah menjadi narasumber kita di sore hari ini dalam program podcast mobil Dr. Zaril 810 orang normal paham. Ya, bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Taqiyuddin. Ya, alhamdulillah beliau yang sehari-harinya banyak diberi amanah oleh Allah SWT nih ya. Ya, selain memang sebagai seorang suami, sebagai orang tua dari anak-anak yang sekarang ada berapa Ustaz anaknya? 2. Ada 2. Dan juga sekarang ini ya ada keaktif yang luar biasa, yaitu menjadi kepala sekolah dari Madrasah Alia Terpadu ya, yang apa? Sabilul Muntadin ya, yang ada di Desa Jade ya, Desa Jade, Kecamatan Marawang, Kabupaten Bangka. Ya baik, para pemirsa kita hari ini akan diskusi tentang tema kita hari ini, yaitu amanah yang harus diambil karena ini adalah bagian dari dakwah. Ya, gimana Tad? Maksud dari tema kita hari ini Tad? Ya, ini karena memang kami tadi melihatnya ada tema yang bagus dari komunikasi kami dengan Ustadz. Ya, kalau amanah itu harus diambil, maksudnya itu bilang ya, sebuah amanah yang besar terkadang ketika kita mengasih kepada orang yang kurang paham atau orang yang pengen dengan jabatan saja itu tidak cukup. Tapi ketika kita orang-orang baik seperti Dr. Zaril sendiri itu kan nggak mengambil hal itu, maka sangat rugi. Karena kalau beliau suatu saat kita doakan menjadi Bupati Bangka, ya, manfaat ke masyarakat itu luar biasa. Insya Allah ini tahun depan lah 2024. Ya, 2024 ada pemilihan ini ya, Bupati lagi kan. Mudah-mudahan kita dukung sepenuhnya karena luar biasa beliau ini. Dari segi dakwahnya alhamdulillah, pemahaman agamanya subhanallah, dari segi giatnya untuk membantu masyarakat tuh luar biasa. Ya, kita banyak belajar dari beliau, semangat untuk berjuang di jalan dakwah ini. Karena tujuan kita terakhir itu ya fisabilillah tadi, menuju jannahnya Allah ya. Yaitu tujuan kita terakhir. Apapun yang kita lakukan, berjalan, bernafas, apa itu tujuan hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak lebih dari itu ya. Karena dulu ketika sebuah amanah itu Umar bin Khattab saja ya sangat berat untuk menerima hal seperti itu. Tapi ketika dipegang sama Umar bin Khattab, 2/3 dunia itu katanya bisa di ini gitu kan. 2/3 ya? 2/3 ya. Umar bin Khattab 2/3 Haji Suardan luar biasa. Luar biasa. Jadi itu dikuasai sama orang Islam. Berapa dapil tuh? Ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tuh luar biasa juga dia sebagai seorang pemimpin. Cicit. Ya? Umar bin Khattab. Iya, cicitnya Umar bin Khattab, benar. Nah, dengan beliau menjadi seorang khalifah itu sampai rakyatnya nggak pernah meminta-minta. Padahal banyak orang miskin,
di sana itu, tapi nggak pernah meminta, sehingga orang yang menerima zakat tuh susah di saat itu gitu kan, mencari-cari, harta melimpah akhirnya mau dibagi kemana gitu kan. Andaikan kita dakwahnya itu orang-orang baik seperti Dr. Zaril semua, insya Allah Bangka ini aman gitu kan, aman, insya Allah, mudah-mudahan lah gitu. Iya, mudah-mudahan ya, ntar ya. Tuh, mudah-mudahan beliau jadi seorang bupati nanti ya. Kita berharap, sangat berharap kalau itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena melihat perkembangan beliau menjadi anggota dewan aja yang sudah beberapa tahun ini luar biasa manfaatnya bagi umat, punya program-program khusus mana sedekah menjadi solusi kita ya, semesta. Apal beliau, semesta ya. Apal beliau. Gitu, terus sunatnya gitu kan luar biasa gitu kan. Manfaatnya bagi umat. Pengen kita punya pemimpin itu merakyat, tapi nggak lupa juga dengan apa yang beliau lakukan, hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga kita semua yang ada di PKS ini mendapat ridho dari Allah ya, berharap seperti itu perjuangan kita. Ya, kita berjuang, bahasa murabi kita dulu yang menyebutkan nahnu du'at qabla min syai, ya. Nah, ini kita inilah seorang pendakwah, apapun profesi kita itu ya intinya sih mengajak ke kebaikan. Sebenarnya mengajak kebaikan juga nggak cukup Pak Dokter ya. Ternyata yang lebih susah itu ya amar ma'ruf nahi munkarnya, itu yang susahnya. Nahi munkar itu ya. Nahi munkar yang susah. Terkadang kita melihat untuk mengajak orang ke masjid itu ya alhamdulillah ya, mudah, enak begitu mengajak kebaikan. Tapi ketika mencegah kemungkaran gitu kan, orang berbuat maksiat apa itu, terkadang apalagi kawan sendiri itu agak gimana gitu kita mencegah mereka kan. Berarti harus jadi bupati dulu ya, baru nahi mungkar ya? Ya, ketika sudah jadi bupati ya banyak tanda tangan yang perlu ditandatangin, menutup lokalisasi, termasuk di bulan Ramadan ini kan, miras kita nol kan di Bangka itu. Karena miras itu kan sumber dari segala kejahatan ya Pak Dokter ya. Nah, itu bisa dinolkan gitu kan, seperti Pangkal Pinang. Berarti Perda nomor 1 tahun 99 di Kabupaten Bangka harus diubah ya? Nah, dirubah gitu. Itu diadakan ya? Iya, pengennya seperti itu, karena pengen kebaikan. Kalau sumbernya aja kita tutup gitu kan, insya Allah munculnya ya kebaikan nanti suatu saat nanti. Harus tunggu bupati yang 2024 atau bupati yang sekarang? Kalau bisa secepatnya lebih bagus. Kalau nggak bisa bupati sekarang kan berarti bupatinya 2024 ya. Amin. Bupati sekarang mudah-mudahan bisa mendengar juga Dok ya. Amin. Iya, karena memang untuk dakwah maka harus lebih cepat, lebih bagus. Amanah itu sebentar, ya. Sebentar berapa tahun sih? Ya. Jadi intinya 3 periode ya? Kok 3 periode? 2 periode ya? Sorry. 2 periode. Itu berapa tahun gitu kan? Itu akan dipertanggungjawabkan juga, bukan hanya semata-mata di dunia, tapi di akhiratnya yang beratnya, gitu. Sampai cerita Umar bin Khattab itu mengatakan kepada pembantunya itu ketika memikul gandum untuk rakyatnya itu kan, kamu sanggup memikul dosa saya di akhirat nanti, bahasanya begitu. Beliau yang memikul gandum dari rumah ke rumah janda itu, membikin roti apa kan, menyuapnya, luar biasa. Itu luar biasa. Kalau ngelihat antum nih ya subhanallah, teringat dengan perjuangan Umar bin Khattab bagaimana dengan rakyatnya, sama binatangnya juga luar biasa ya. Nah, ada suatu cerita itu beliau saking penyayang dengan rakyatnya, dengan binatang juga dia sayang. Ketika ada apa namanya itu di pasir apa namanya? Ular. Bukan. Di pasir. Yang gimana? Yang kemarau, angin. Binatang yang ada di bukan binatang. Kaki 4, kaki 6. Enggak. Dia menyelamatkan domba ya. Di debu-debu itu kan, ada angin kencang, ribut gitu kan, sampai gemuruh, sampai nggak kelihatan. Ternyata di sana ada domba satu yang masih berada di tengah debu dengan angin kencang itu. Nah, ternyata Umar bin Khattab tuh menyelimuti. Iya. Orang melihat, itu siapa bayangan hitam itu di tengah itu kan, tengah badai ya, badai pasir. Ternyata setelah selesainya badai pasir, ternyata itu Umar bin Khattab. Binatang aja beliau sayang, apalagi rakyatnya gitu. Subhanallah, ya. Nah, dia itu luar biasa. Dari rumah ke rumah ngelihat itu, memang kita berharap pemimpin kita ya
dimanapun levelnya berharap seperti itu Ustaz ya. Berarti mulai dari ketua RT sampai ketua NKRI ya? Ya, harus. Dari presiden dan ketua NKRI ya? Oke. Harus Ya minimal dari diri sendiri dulu ya dok. Jangan Jadi pemimpin dok. tidak hanya memikirkan keluarga saja gitu kan, tapi juga kita perlu pikirkan semua orang. Kalau bahasa saya ini Ustaz Aki, bukan hanya mikir istri sendiri, tapi juga memikirkan istri orang lain. Ya. Subhanallah. Bila sama kita lagi. Begitu ini Iya. Pak Haji. Ya pendengar setia, kami sekarang sudah berada di Desa Petaling ya, karena nanti kami akan mengarah ke Desa Penagan. Ya khususnya tepatnya di air Petaling. Ya berbicara tentang tema kita hari ini, bahwasanya jabatan itu harus diambil karena memang ini dakwah. Sudah sejauh mana ini Pak Ustadz bahwa kondisinya bahwa kita memang harus berjuang untuk mengambil jabatan-jabatan itu ya? Iya, memang ya harus, karena ini tadi ya banyak orang-orang yang tidak paham tentang agama, banyak orang yang hanya ingin menginginkan dunia. Mereka ini yang banyak mengambil tentang jabatan. Kalau kita sebagai seorang, kita berkiprah di partai ya, di partai ya. Terkadang orang tidak melihat partainya, tapi melihat seberapa baik kita dengan masyarakat. Itu yang akan dilihat sama masyarakat. Kalau kita baik, partai apapun insya Allah gitu kan. Tapi insya Allah partai PKS itu yang terbaik ya. Ya. Jangan lupa ya. Ya jangan lupa ya, partai yang terbaik yang segera memang harus kita jadikan media bagi kita ya untuk berjuang. Ya Ustadz, saat ini memang terlihat bahwa pentingnya kepemimpinan itu, khususnya kepemimpinan kita di tingkat nasional ya. Ya, dimana memang terjadi ujian-ujian yang ini sepertinya Allah takdirkan agar ini menjadi evaluasi bagi kita umat muslim, dan tentunya juga bagi para pejuang-pejuang yang memang seharusnya mereka memimpin, tetapi mereka tidak mau mengambil pemimpin itu sendiri, sehingga kondisinya sepertinya memang terlihat bahwa di negara kita ada masalah. Nah, apakah kondisi seperti ini bisa menjadi pemacu bagi siapapun nantinya yang ingin siap jadi pemimpin? Dia harus melakukan upaya-upaya yang terbaik tentunya. Ya, perlu itu ya. Orang soleh itu emang harus, orang soleh itu harus jadi pemimpin Ustaz ya. Ya intinya ini ya, ketika dia sudah soleh, dia akan tahu bagaimana kata ihsan. Ihsan itu kan gini, berbuat seolah-olah Allah melihat kita. Kalaupun Allah tidak melihat kita, sesungguhnya kalau kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita gitu kan. Dimanapun kita diawasi, insya Allah keburukan-keburukan itu tak akan pernah ditandatangani sama orang-orang yang soleh gitu kan. Yang harus memikirkan banyak hal gitu, masyarakat orang banyak gitu kan. Makanya yang perlu kita lihat dulu ya, dari seseorang itu kesolehannya dulu ya. Kesolehannya nggak cukup baik aja di dunia, maksudnya kalau hanya berbaik di dunia itu banyak orang, tapi perlu juga baik Allah itu perlu gitu kan. Nah, itu yang terpenting. Dunia sementara, tapi akhirat selamanya. Ya orang kaya mati, orang miskin mati gitu kan, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Nah, semua menuju iya, semua menuju langit menghadap dia Allah gitu kan. Itu apa yang kita bekal kita untuk menghadap Allah gitu kan. Nah, kalau kita sendiri ketika dikasih amanah tidak mau, sedangkan orang yang mengambil amanah lebih nggak bisa dari kita gitu kan. Ya intinya ketika amanah itu dikasih kepada orang yang tidak paham, maka tunggulah kehancurannya. Kalau orang nggak paham tentang sebuah amanah, ya hancurlah kita ini. Bisa suatu saat nanti NKRI ini terbelah-belah menjadi 5 negara ya. Nah, bisa aja antum bisa negara Bangka Belitung nanti. Iya, karena tidak terakomodirnya ya. Iya, penyelesaian masalah-masalah di tingkat nasional. Iya, Ustadz, tentunya kalau kita berbicara takdir ya, siapa saja mungkin nanti Allah gilirkan menjadi pemimpin ya tadi ya.
Tetapi langkah-langkah apa yang memang harus dilakukan oleh seorang yang berjiwa takwa ya, yang ingin menjadi pemimpin ini, Ustaz? Ya, langkah-langkahnya sebenarnya yang pertama itu ittaqullah ya, summastaqim. Itu langkah-langkahnya. Bertakwalah kepada Allah ya. Bertakwalah kepada Allah. Ini yang apa namanya menjadi inti kita itu, insya Allah bermuara akan kebaikan-kebaikannya di sana. Ketika kita sudah mengerjakan hak-hak Allah ya, mengerjakan perintah-perintah Allah, ya insya Allah ya, yang lainnya akan ikut. Yang kedua ya, itu yang pertama ya. Yang kedua itu harus belajar terus. Nih, belajar terus tentang segala hal. Bahasa kita ini kita ini harus tahu sedikit tentang hal yang banyak ya. Maksudnya kita tahu sedikit tentang hal yang banyak. semua hal yang ada di masyarakat, tata negara, apa semuanya kita harus minimal kita paham sedikit. Biar ketika orang ngomong tentang burung, oh kita tahu tentang burung. Ketika ngomong tentang ikan lohan, oh kita juga punya ikan lohan. Meskipun nggak paham-paham banget, tapi lawan bicara kita, oh menarik ini untuk berbicara gitu kan. Ya seperti itu. Karena Rasulullah SAW ketika Umair itu datang, bukan ditanya bagaimana kabarnya Umair, apa pekerjaan Umair hari ini. Nggak bertanya seperti itu. Tapi yang ditanyakan Rasulullah itu, Mer, burungnya gimana?